Jadi saudara, tema kita hari ini judulnya Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah ucapan bahagia yang ke-6. Ini diambil dari Matius 5 ayat 8. Terjemahan NASB dikatakan, diberkatilah mereka yang murni di dalam hatinya, mereka akan melihat Allah. Jadi saudara, sekarang kita akan pelajari poin pertama besar. Apa berkat yang akan diterima oleh mereka yang hatinya murni? Jawabannya adalah bahwa mereka akan apa? Mereka akan melihat Allah. Jadi sekarang kita akan lihat apa artinya melihat Allah. Poin A kecil, kita akan lihat artinya bahwa Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Allah akan memperlihatkan dirinya kepada saudara. Kenyataannya saudara, manusia yang jatuh dalam dosa, sebenarnya tidak mungkin manusia itu bisa melihat Allah, betul? Betul ya? Saya setuju. Ini sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi seperti itu dikatakan. Jadi tidak mungkin saudara, manusia, kita bisa lihat Allah. Sebagai contohnya saudara, manusia tidak ada yang bisa melihat matahari. Betul? Saudara bisa lihat matahari dengan mata telanjang? Enggak bisa. Dan di sini dikatakan bahwa dia adalah terang itu sendiri. Artinya kalau matahari yang Allah ciptakan aja saudara nggak bisa lihat, ya sedangkan terang matahari aja kita nggak bisa lihat, apalagi Allah itu dengan terangnya begitu terang, pasti kita nggak bisa lihat. Ya karena Dia menciptakan matahari, Dia jauh lebih terang dari matahari. Jadi mustahil kalau kita mau lihat Allah tanpa kita mengalami kematian, sangat mustahil. Itu sebabnya Tuhan juga katakan demikian kepada Musa, bahwa Musa kalau kamu lihat aku, kamu pasti mati. Sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20. Saya bisa baca sendiri di depan. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang bisa lihat Tuhan atas kemauannya sendiri. Akan tetapi, lain ceritanya jika Tuhan mau mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh kita. Maka kita bisa lihat Tuhan tanpa mengalami yang namanya kematian. Suatu saat Tuhan bicara kepada Manoah dan istrinya. Dan Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka. Dan istrinya, Manoah dan istrinya berkata, kita pasti mati karena kita baru aja lihat Tuhan. Akan tetapi, saudara, kenyataan Manoah dan istrinya nggak mati. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan dirinya kepada Manoah dan istrinya dalam wujud manusia. Mereka pikir tadinya itu hanya malaikat. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa itu ternyata Tuhan sendiri. Ini sesuai dengan Hakim-Hakim 13:22, saya bisa baca sendiri. Jadi Tuhan akan mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh kita, maka kita tidak perlu mengalami kematian. Jadi manusia yang berdosa tidak bisa lihat Tuhan, pasti mati, kecuali Tuhan sendiri yang mau mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan supaya kita tidak mati ketika Dia mau memperlihatkan dirinya, kadang-kadang Dia bisa datang dalam bentuk rupa malaikat atau rupa manusia, atau Dia bisa datang lewat mimpi atau lewat suara yang saudara bisa dengar. Tujuannya adalah apa? Supaya saudara tidak perlu mengalami kematian. Dan melalui ucapan bahagia yang ke-6 ini adalah janji Tuhan buat kita yang hatinya suci, hatinya murni, bahwa Tuhan akan kasih lihat dirinya, memperlihatkan dirinya. Dan arti yang kedua, apa artinya kita melihat Allah? Arti yang kedua adalah bahwa mereka akan melihat Allah, kita akan melihat Allah melalui firman. Kita tidak bisa langsung lihat Tuhan dengan mata telanjang, tetapi ada cara lain di mana kita bisa melihat Tuhan, yaitu melalui apa? Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, kita bisa melihat Tuhan, melihat Allah. Karena firman Tuhan sendiri, Alkitab sendiri itu adalah pribadi Allah sendiri. Ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan apa? Dan firman itu adalah apa? Allah. Jadi jika saudara membaca Alkitab, menyelidikinya, merenungkannya, dan mempraktekkan firman itu, maka saudara akan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Maka saudara melihat Allah.
Jadi ketika saudara mendengarkan firman hari ini di gereja ini, saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang mendengarkan Tuhan bicara sebenarnya. Bukan manusia yang lagi bicara. Karena firman Tuhan itu isinya adalah hatinya Allah, pikiran Allah, keputusannya Allah, pekerjaan yang akan dia lakukan, sehingga saudara bisa kenal pribadinya lewat firman. 1 Samuel 3:21 dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada siapa? Kepada Samuel dengan apa? Perantaraan apa? Perantaraan firman-Nya. Jadi di sini saya bisa lihat bahwa Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Samuel melalui apa? Melalui firman. Melalui firman. Jadi ketika kita baca Alkitab, bertekun, mempelajari, memikirkannya dan mempraktekannya, saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita nggak ketemu Tuhan? Karena belum baca Alkitab. Kita belum banyak mikirin firman. Ya. Yang ketiga, apa arti melihat Tuhan? Bahwa mereka akan bertemu atau melihat Yesus kedatangan kedua. Itu artinya melihat Tuhan. Mereka akan bertemu dan melihat Yesus kedatangan kedua. Jika pembacaan Alkitab saudara selama ini telah membuat saudara bisa bertemu atau melihat Tuhan, saudara udah belum baca Alkitab bisa lihat Tuhan? Belum baca Alkitab. Jadi kalau saudara baca Alkitab selama ini, waktu saya baca Alkitab dan saudara bisa bertemu dan melihat Tuhan, maka dipastikan setiap saudara yang baca Alkitab dengan kualitas yang seperti itu, saudara pasti akan bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Saudara bisa menyambut dia dengan baik. Matius 5:8, di sini kalau kita lihat kata melihat Allah, kata melihat ini dalam bahasa Yunani adalah horau. Apa artinya? Horau ini adalah bentuknya future tense. Jadi artinya, ini bicara tentang sesuatu yang terjadi di masa depan. Artinya saudara akan lihat Tuhan di masa depan. Dan ini merujuk kepada peristiwa eskatologi atau akhir zaman. Jadi ini bicara ketika dikatakan mereka akan melihat Allah, ini bicara sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa saudara akan melihat Yesus pada kedatangan kedua. Jadi saudara, ada banyak referensi di Alkitab yang saya bisa temukan mengenai kata horao ini, yang merujuk kepada peristiwa tentang kedatangan Yesus yang kedua yang terjadi di akhir zaman. Referensi selalu bisa lihat di Matius 24 ayat 30, Markus 13:26, 14:62, Lukas 21:27, Ibrani 9:28, Wahyu 1:7, dan Wahyu 22:4. Ini banyak sekali referensinya. Setiap kali kata horao ini muncul, itu bicara tentang melihat Yesus kedatangan kedua. Kita lihat referensinya Matius 24 ayat 30 kita baca. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia, horao, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekali kata melihat di sini adalah horao, merujuk kepada peristiwa di akhir zaman. Dan hari itu, saudara, perhatikan baik-baik, bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang selama ini menghina, menista, melecehkan, ya, mereka yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, hari itu mereka akan apa? Mereka akan menangis dan meratap. Kata meratap di sini artinya dalam bahasa Yunani adalah kopto. Kopto artinya itu meratap, memukul-mukul dada, memukul-mukul kepala. Jadi mereka menyesal, meratap sampai pukul-pukul dada mereka, pukul kepala mereka, karena selama ini tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan di waktu itu, Yesus akan memperlihatkan dirinya. Dan dia akan menghakimi semua penistaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Dan mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Setiap kata-kata penistaan yang mereka lakukan selama ini, harus dipertanggungjawabkan. Matius 26 ayat 64b dikatakan, sekarang kamu akan melihat, sekali lagi, horao, anak manusia, maksudnya Yesus, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi kalau Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, mana mungkin dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi jika saudara baca Alkitab, saudara selama ini baca Alkitab untuk mencari tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kali. Saudara baca Alkitab untuk mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mencari tahu apa yang Tuhan suka, apa yang dia tidak suka. Saudara berusaha untuk memikirkan bagaimana bisa melakukan apa yang dia suka. Dijamin saudara pasti akan bisa bertemu dan menyambut Yesus kedatangan kedua dengan baik.
Jadi mari saudara, kita mulai fokus penelitian kita kepada Alkitab, jangan lagi mentok hanya mencari solusi di bumi, hal-hal di bawah, kaya, sukses, berkat. Tetapi mari, seperti Kolose 3 ayat 1-2 katakan, mari kita mulai fokus lihat hal yang di atas. Mempelajari kapan Yesus ini akan datang kedua kali. Seperti apa pribadi Yesus ini. Kita harus belajar Alkitab, mempelajari untuk mengerti pikiran dan hati Tuhan. Bukan hanya mencari jawaban di bawah. Maka kita akan jadi orang yang siap menyambut Yesus kedatangan kedua. Jadi ini melalui ucapan bahagian ke-6, Tuhan sedang membuat sebuah janji yang pasti dengan saudara. Bahwa bagi saudara yang suci hatinya, murni hatinya, saudara mencari tahu Tuhan lewat Alkitab, maka saudara akan melihat Yesus. Kalau begitu saudara, poin 2 besar, seperti apa kepribadian orang yang hatinya murni, sehingga mereka bisa lihat Tuhan. Poin 2 besar kita lihat sekarang. Poin A kecil, jadi orang yang hatinya murni seperti apa? A kecil, mereka adalah orang yang hatinya tidak cemar atau kotor, tetapi murni dan bersih. Murni di sini dalam bahasa Yunani ada kataros. Artinya benar-benar bersih, murni, tidak bernoda, tidak ada cacat. Jadi saudara, hati yang murni dan bersih membuat orang bisa melihat Tuhan. Jadi hari ini kita harus tanya pada diri kita, apakah hati saya sudah murni dan bersih? Untuk membayangkan ini saudara, jika saya lihat sungai, saya bisa lihat isi dasar dari sungai itu. Kalau air sungai itu bersih, bening, murni, betul? Saya bisa lihat batu-batu atau ikan yang berenang di sungai itu, semua akan terlihat sangat jelas. Seperti itu air yang atau sesuatu yang murni dan bersih, tidak tercemar, tidak ada kotorannya. Saudara bisa lihat langsung dengan jelas. Karena itu kita harus memeriksa hati kita, apakah hati kita benar-benar bersih. Jadi kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan? Mungkin jangan-jangan hati kita belum cukup bersih. Masih dipenuhi oleh kebusukan-kebusukan yang mungkin kita nggak sadar atau kita sadar. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, kita baca sama-sama 2-3. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu. Dan apa? Benar-benar parah. Siapakah yang dapat memahaminya? Jadi dikatakan di sini sama Yeremia bahwa hati manusia itu licik sekali. Begitu licik, bahkan lebih licik dari semua yang ada di dunia ini. Hati manusia itu busuk, bahkan melebihi ke seluruh kebusukan yang ada di dunia ini. Misalnya saudara, untuk membayangkan ini, misalnya saudara baru aja beli makanan, terus kemudian saudara lupa ada makanan itu, saudara biarin 4 hari, nggak masuk kulkas. Dan ketika saudara sadar, aduh ada makanan itu, saudara baru cari dia setelah 4 hari, saudara waktu buka itu, wah bau busuknya luar biasa saudara. Ya, belatung sudah keluar, jamur di mana-mana, mau muntah rasanya. Saudara lihat makanan yang sudah busuk itu. Tetapi Nabi Yeremia katakan bahwa hati manusia itu lebih busuk dari semua yang ada di dunia ini. Jadi artinya hati kita itu lebih busuk daripada kebusukan yang tadi, makanan yang bikin kita sampai mau muntah rasanya. Seperti itu kondisi hati manusia sebenarnya. Hati kita dipenuhi oleh banyak kebusukan, kelicikan, keserakahan, hawa nafsu, kesombongan. Jadi bagaimana mungkin hati yang seperti itu bisa melihat Tuhan? Karena ketika hati kita suci saja, kudus saja, kita baru bisa lihat Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan kita hal-hal yang bisa membuat hati kita cemar. Di Matius 15, 19, 20 dikatakan apa? Karena dari hati timbul apa? Pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Dan hal-hal inilah yang menajiskan orang, membuat hatinya cemar. Di firman Tuhan dikatakan siapa yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan dan melihat Tuhan, itu hanya mereka yang tangannya bersih, hidupnya tidak di dalam dosa, tidak berbohong, tidak ada fitnah di mulutnya, tidak gosip, tidak sombong, yang menjaga terus hatinya bersih. Sesuai dengan Mazmur 23 ayat 3-4. Saya bisa lihat sendiri terjemahan NASB di depan.
Yang kedua, saudara, siapa mereka yang hatinya murni? Seperti apa karakter orang yang hatinya murni? Tadi yang hati tidak cemat, tidak kotor. Yang kedua adalah, mereka adalah orang yang memiliki integritas. Jadi dalam arti luar dalamnya sama. Mau lihat luar, mau lihat dalam sama. Kebanyakan orang, saudara, di mulutnya bisa berkata A, di hatinya bisa bilang B, berkata B, tindakannya jadinya C. Bisa, banyak sekali seperti itu ya. Itu namanya nggak sama, tidak sama. Tidak ada integritas. Antara hati dan mulut tidak sama. Di kolam ikan yang bersih, saudara bisa melihat secara transparan isi dari kolam itu. Baik saudara lihat dari atas, maupun saudara bisa lihat yang ada di bawah kolam itu, saudara akan lihat hal yang sama. Memperlihatkan hal yang sama. Itu artinya transparan. Jadi kalau orang dikatakan hatinya murni, maka itu artinya kita lihat di depan maupun kita lihat dalamnya itu akan sama. Sebaliknya kalau dia tidak murni, maka di luarnya mungkin bisa bagus, tapi dalamnya penuh kebusukan. Di Matius 12:34 dikatakan bahwa apa yang dikatakan seseorang itu memperlihatkan isi hatinya. Jadi orang yang baik, mereka akan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik di hatinya. Sebaliknya orang yang jahat akan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang jahat dari mulutnya. Meski seseorang bisa mengemas perkataannya dengan baik, akan tetapi aslinya belum tentu seperti itu. Saudara akan lihat aslinya dia waktu kapan? Waktu dia marah, waktu dia kecewa, waktu dia sedih. Apa yang keluar pertama dari mulutnya? Itulah dia sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada tekanan, mungkin dia bisa mengemas dengan kata-kata yang baik. Ini sesuai dengan Lukas 6:45. Jadi orang tanya kenapa ada orang yang sudah jadi Kristen ke gereja, tapi kok hidup dan kelakuannya jahat? Kenapa? Jawabannya jelas. Karena di dalam dirinya tersimpan perbendaharaan hal-hal yang jahat. Yaitu egois, kesombongan, keserakahan, hawa nafsu. Jadi jika kita banyak numpuk hal-hal yang baik di dalam hati kita, maka hal-hal yang baik akan keluar. Kalau kita banyak numpuk hal-hal yang jahat dalam diri kita, maka hal-hal yang jahat itu yang akan keluar. Dan akhirnya bau busuk itu pasti akan kelihatan. Orang Farisi adalah contoh orang yang selalu mau kelihatan bagus di luar. Mereka kelihatan sangat disiplin dalam keagamaan, mau nampak rohani. Akan tetapi hati mereka Tuhan katakan cemar, banyak kebusukan. Dan Yesus mengeluh sama mereka, ini di Matius 23, 25-26 kita baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu membersihkan bagian luar cangkir dan piringmu, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan keserakahan. Kamu orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu bagian dalam cangkir dan piring, maka bagian luarnya juga bisa menjadi bersih. Jadi prinsipnya, jika dalamnya tidak bersih, maka yang di luarnya dijamin pasti tidak bersih sebenarnya. Jadi kalau begitu kita harus fokus membenahi sebenarnya, memperhatikan kondisi yang di dalam sebenarnya. Kondisi hati kita sebenarnya. Daripada apa yang kita mau orang lihat tentang diri kita yang kelihatan di luar. Kita harus memeriksa terus hati kita nih cemar, ada cemarnya, ada kotorannya atau tidak. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bersih hatinya? Pakai apa cara bersihkannya? Gimana kita menyucikan hati kita? Alkitab kasih kita jawabannya. Itu hanya lewat firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5 katakan. Karena semua itu dikuduskan, disucikan, dimurnikan. Pakai apa? Firman dan doa. Jadi mereka nggak pernah mempelajari Alkitab, nggak pernah bercermin dengan Alkitab. Bagaimana hatinya bisa diperiksa? Bagaimana hatinya bisa diperbaiki? Mereka yang tidak pernah berdoa, mereka saja tidak mau hidup dekat sama Tuhan. Karena kita tahu kita akan berubah menjadi siapa, dengan itu ditentukan dengan kita dekatnya sama siapa. Ya, saudara dekat sama penjahat, nanti omongan saudara, kelakuan saudara akan kayak penjahat. Ya, orang yang suka gosip, ya, saudara duduk sama orang yang suka gosip, saya akan jadi suka gosipin orang. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan lewat doa, saudara banyak duduk dekat sama Tuhan lewat doa, maka saudara lama-lama pribadi saudara akan berubah menjadi serupa Tuhan. Jadi lewat firman dan doa hati kita dibersihkan.
Yang ketiga, seperti apa ciri orang yang murni hatinya? Tadi kan yang satu adalah, yang pertama adalah mereka tidak cemar, tidak kotor. Yang kedua, mereka punya integritas, luar dalamnya sama. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak mendua hati. Tidak mendua hati. Mendua hati adalah tanda bahwa hati kita masih cemar atau tercampur sama hal yang lain. Saudara, hati kita harusnya utuh. Hanya satu, utuh. Enggak, kalau mendua kan pecah dua. Harusnya utuh. Satu. Artinya hati kita harusnya tuh jadi hanya satu. Jadi satu sama Tuhan. Jadi satu sama firman. Tetapi karena kecampur sama yang lain, hati kita jadi kepecah dua, terbelah dua. Jadi apa yang bikin hati kita cemar? Tercampur sama apa ini? Yang tadi harusnya cuma nyatu sama Tuhan, nyatu sama firman. Ada campuran di dalamnya. Tercampur sama apa? Itu tercampur yang namanya dengan ketidakpercayaan. Tercampur sama yang namanya keserakahan, hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan. Itu membuat hati kita nggak pernah bisa jadi satu sama firman, satu sama Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa jadi orang benar-benar bisa langsung percaya pada firman, langsung percaya pada perintah Tuhan. Selalu kita meragukan atau mencoba mengkompromi buat perintah Tuhan. Kita tidak mau langsung taat pada perintah Tuhan. Selalu mencari alasan-alasan untuk supaya kita tidak perlu lakukan itu. Salah satunya, menurut saya yang paling sampai hari ini terus diperdebatkan adalah, pertama adalah keengganan orang Kristen untuk yang namanya menguduskan hari Sabat. Itu jadi problematik menurut saya sampai hari ini. Orang tuh merasa emang harus tiap minggu ke gereja, gitu, harus gereja onsite. Dan yang kedua yang lebih heboh lagi ada soal apa? Persepuluhan. Orang yang nggak mau persepuluhan berusaha mencari teori dan doktrin untuk meyakinkan bahwa dia tidak perlu bersepuluhan. Betul gak? Ya pokoknya gini lah, diputar-putar, intinya sebenarnya nggak mau ngasih. Jadi sebenarnya kalau nggak mau ngasih aja sih. Kalau yang 10, kan ada lagi teori yang bilang, ya kan 10%, nggak harus 10%, kan kita bisa 50%. Kalau yang 10% yang nggak bisa komit, bagaimana mau ngomongin 50, 100? Dua hal ini yang Tuhan minta kita jaga paling basic untuk kita punya hati yang benar. Jaga hari ibadah, jaga persepuluhan. Itu dulu yang paling basic, baru bisa ngomong yang tinggi-tinggi. Kalau yang dua ini nggak bisa dijaga, otomatis kita nggak akan punya kerohanian yang cukup baik sebenarnya. Kenapa? Saya harus tahu salah satu penyebab utama mereka ditawan di Babel itu adalah tidak menjaga dua ini. Mereka tidak persepuluhan, mereka tidak jaga hari ibadah. Saya bisa buktikan sama saudara di mana ayatnya. Itu membuat Tuhan marah. Akhirnya karena nggak menjaga dua ini, mereka ditawan di Babel. Dan Babel zaman sekarang namanya dunia. Karena nggak mau ke gereja, nggak mau persepuluhan, akhirnya ditawan sama dunia. Hatinya dipenuhi keserakan akan hal dunia. Tertawan, tertangkap, nggak bisa keluar lagi. Jadi saudara, selama hati kita terkontaminasi, tercampur akan dosa, hati kita nggak bisa benar-benar bersih. Kita nggak akan jadi orang yang berpihak sama Tuhan. Makanya kita nggak bisa langsung taat. Jadi saudara, Yesus katakan aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10:30. Hati kita semuanya harusnya seperti Yesus loh. Yaitu hanya satu dengan Bapa, hanya satu dengan firman. Hati kita harusnya hanya dipenuhi oleh firman. Kalau hati kita selalu dipenuhi firman, baru kita bisa ngomong seperti Yesus. Aku dan Bapa satu. Jadi, kenapa hati kita tidak bisa satu dengan Bapa, dengan Allah Bapa, itu pasti di hati kita ada yang lain. Ada yang lain. Soalnya nggak bisa sayang orang kalau ada yang lain. Pasti akan kebagi dua. Nggak ada itu punya istri dua, adil, lo nggak mungkin. Istri tiga, yang penting adil. Nggak mungkin ada adil. Manusia pandang bulu, gimana bisa adil? Nggak bisa. Kalau ada yang lain, saudara pasti akan kebagi dua.
Ada yang lebih saudara cintai, ada yang saudara lebih prioritaskan, ada yang lebih saudara inginkan. Itu membuat saudara hati tidak bisa jadi satu sama Tuhan. Nggak bisa jadi satu sama firman. Hati kita harusnya hanya dikuasai pikiran Tuhan, dikuasai oleh firman. Tapi karena kita lebih mau mendengar pikiran kita sendiri, atau pendapat orang lain, akibatnya pikiran-pikiran manusia ini, pikiran diri kita, pikiran manusia-manusia ini merasuk kita, membuat hati kita terbagi dua. Dan kita nggak bisa jadi satu sama Tuhan. Adam sebelum jatuh dalam dosa, hatinya hanya jadi satu sama Tuhan. Hatinya hanya ada Tuhan, hanya ada Allah. Semua isi hatinya hanya semuanya hanya buat Tuhan. Akan tetapi diam-diam ular, dia masuk, penetrasi, dan melakukan merasuk pikiran Adam dan Hawa. Dan akhirnya mereka menjadi mendua hati. Sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 3. Namun, aku takut, jangan-jangan sama seperti ular yang dengan kelicikannya menipu Hawa. Begitu pula pikiranmu akan disesatkan dari apa? Ketulusan dan kemurnian pengabdian dalam Kristus. Jadi ular menipu Hawa dengan kelicikan, craftiness bahasa NASB, tipu muslihat. Adam yang awalnya penuh kemurnian, hatinya tulus sama Tuhan, seluruh hidupnya hanya buat Tuhan, dibaktikan buat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Akan tetapi karena tipu muslihat ular, akhirnya dia kehilangan kemurnian hatinya, ketulusan hatinya buat Tuhan. Dan tadinya semua hanya buat Tuhan, sekarang hatinya terbagi jadi dua. Adakah kita selama ini ragu sama firman Tuhan? Ragu sama perintah Tuhan? Maka itu pasti tandanya di hati kita sedang mendua hati. Kita sedang mendua hati. Karena jika iman kita penuh, maka pikiran kita cuma satu. Hati kita cuma satu. Yaitu satu dengan Allah. Satu hati dengan firman. Tetapi karena ada keraguan, kita jadi bimbang, mendua hati. Dan Alkitab katakan orang yang seperti demikian, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, jangan berharap doanya akan dijawab Tuhan. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 6, mereka disebut seperti orang yang diombang-ambingkan oleh angin. Kitab Yakobus adalah kitab yang banyak menjelaskan tentang seperti apa orang yang hatinya mendua. Saudara, kadang-kadang kita udah berdoa, Tuhan kasih janji mau kasih kita sembuh, atau Tuhan mau kasih jalan keluar buat masalah kita. Kita udah doa nih. Tapi setelah kita doa, kita lihat kok kenyataannya sakit saya makin parah. Atau kok keadaan hidup saya makin buruk. Akhirnya kita, ya tadi pikiran kita sudah satu sama Tuhan, kita udah yakin. Kita ikut berpikir ulang, kita yang mikir. Dan karena kita mikir, lihat kenyataan yang gak sesuai, akhirnya kita jadi bimbang, jadi ragu, dan mendua hati. Dan akhirnya orang seperti itu tidak pernah dapat apa-apa dari doanya. Yang benar adalah ketika saudara berdoa sebenarnya, saudara harus menyerahkan seluruh masalah ini, sakit saudara, persoalan hidup saudara, ke dalam tangan Tuhan. Apapun hasilnya, mungkin belum sesuai dengan selera saudara, saudara harus percaya bahwa Tuhan masih dalam kendali, Tuhan masih kontrol, Tuhan masih memelihara saudara. Dan percayakan semua kepada Tuhan, sehingga saudara bisa lebih tenang dan damai. Itu caranya saudara namanya menjadikan diri saudara satu pikiran dengan Tuhan. Menyerahkan hidup saudara semuanya, masalah hidup saudara semuanya, mempercayakan semua sama Tuhan. Contohnya seperti ini, saudara. Besok anak saudara datang sama saudara bilang, "Pah, Mah, besok hari terakhir bayar uang 10 juta buat karya wisata." Setelah anak saudara ngomong seperti itu, pertanyaan adalah, apakah anak saudara jadi khawatir? Mereka khawatir uang 10 juta dari mana? Enggak. Yang khawatir siapa? Saudara yang khawatir. Mereka sih enggak khawatir. Tapi seperti itu sama Tuhan. Kalau saya doa sama Tuhan, saya harus berdoa bahwa Tuhan saya serahin semua ini. Apapun hasilnya, saya percaya bukan saya yang perlu khawatir. Tapi Tuhan harus yang mungkin akan harus baik mikirin, lebih baik khawatir, mencarikan solusi buat masalah saya ini. Jadi seperti itu namanya menyerahkan hidup buat Tuhan. Tapi tetap saudara harus lakukan bagian saudara.
Yang sekolah, kalau mau ujian ya tetap belajar sungguh-sungguh. Yang kerja, jangan malas kerja yang rajin. Dan setelah itu, sudah saudara lakukan semua dengan yang terbaik. Serahkan semua sama Tuhan. Yang sakit, saudara serahkan juga sakit saudara ke dalam tangan Tuhan. Dan kita katakan orang yang berdoa, kemudian ragu, mendua hati, hidupnya tidak pernah tenang. Yakobus 1 ayat 8 katakan demikian. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan apa? Tenang dalam hidupnya. Dan kalau kita berdoa, yang paling penting yang harus kita pastikan sebelum kita berdoa, kita harus pastikan bahwa hidup kita suci, murni. Supaya doa kita jangan sampai tidak dijawab. Yakobus 4 ayat 8 katakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan apa? Murnikanlah hatimu, sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang apa? Mendua hati. Jadi itu caranya berdoa. Kita harus memastikan dulu jangan ada dosa, baru doa kita tidak terhalang. Kalau begitu saudara, kita akan lihat poin 3 besar. Bagaimana cara supaya kita bisa punya hati yang murni sehingga kita bisa lihat Tuhan. Poin A kecil, bahwa kita harus dibasuh dengan darah Yesus di atas kayu salib. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 22. Dikatakan bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan apa? Air yang murni. Air yang murni ini adalah air yang bisa membersihkan hati kita. Dan apa air yang murni ini? Ini sama dengan darah Yesus. Katakan bahwa air yang murni adalah darah Yesus. Ini sesuai dengan Ibrani 9:14, kita baca sama-sama. Betapa lebihnya darah Kristus dan seterusnya yang akan menyucikan hati nurani kita dari apa? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hanya darah Yesus yang bagai air yang murni ini yang bisa mencuci bersih hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia membawa kepada kematian. Sehingga kita bisa beralih menjalani hidup yang beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan bahwa akan diadakan pesta pernikahan di surga. Dan Yesus akan menikah dengan mempelai wanitanya. Dan ciri-ciri mempelai wanitanya, ia akan memakai apa? Pakaian kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Terang sekali, bersih sekali. Sesuai dengan Wahyu 19:8. Kalau begitu, di mana kita bisa dapat pakaian putih bersih ini? Beli di mall mana? Belinya di pasar mana ini? Kita bisa dapat dari mana? Saya mau nggak punya ini? Karena kalau kan pengantin sekarang kalau cewek, pengantin yang perempuan kalau menikah pakai gaun putih ya. Nah kita juga nanti sama. Tapi ini semua simbol, bukan lahiriah saudara. Ini sebuah simbol. Jadi kita mau dapat di mana pakaian ini? Pakaian yang putih bersih berkilauan ini. Bisa dapat di mana? Dan ternyata itu cara dapetin adalah dengan cara apa? Mencuci hidup saudara dengan apa? Darah anak domba. Sesuai dengan apa? Wahyu 7:14 dikatakan mereka ini adalah apa? Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah apa? Mencuci jubah mereka dan membuatnya apa? Putih di dalam apa? Darah anak domba. Jadi saudara tidak peduli seberapa kaya, seberapa terkenal seseorang, seberapa banyak dihormati di mana-mana, seberapa berpengaruh orang itu, jika orang ini tidak pernah dibasuh, dicelup, dicuci, digosok pakai darah Yesus, orang itu tetap akan jadi orang yang kotor, hina, remeh, tidak ada artinya sama sekali di mata Tuhan. Tentunya bukan di mata dunia. Mungkin dunia anggap dia wah luar biasa. Tapi tidak di mata Tuhan. Di mata Tuhan dia adalah orang cemar. Sebaliknya, tidak peduli betapa buruknya masa lalu seseorang, betapa bejatnya seseorang, jika darah Yesus di atas kayu salib membasuh hidupnya, maka orang ini di mata Tuhan, dia telah menjadi orang yang memakai pakaian putih bersih yang berkilauan dan boleh menikah dengan mempelai pria. Kalau begitu, saudara, apa artinya darah Yesus? Yang bisa cuci bersih dosa kita, cuci bersih hati kita.
Bagaimana darah Yesus yang 2000 tahun di kayu salib yang sudah jadi kering ini masih bisa gosok bersih dosa kita. Jadi poin B kecil yang kedua, poin B. Dibasuh oleh darah Yesus artinya apa? Dibersihkan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh firman Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih. Oleh karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saya mau mengukur dosa saya sudah bersih, itu bisa diukur dengan rasa-rasa saya sendiri. Saya rasa saya sudah bersih. Saya rasa saya sudah tidak ada dosa. Bisa saya rasa-rasa? Nggak bisa ya. Kata bersih di sini saudara, dalam bahasa Yunani adalah kataros. Tadi kita udah lihat ya. Benar-benar bersih, murni, tidak bernoda. Jadi saudara, kalau begitu, maka artinya dibasuh dan dibersihkan oleh darah Yesus sama dengan dibersihkan oleh firman, maka artinya kita harus jadi orang yang bisa terima firman. Katakan terima firman. Terima firman. Dalam hal ini adalah bicara Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Maka itu adalah kalau saudara terima Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, artinya saudara terima air yang bersih, air yang murni itu untuk gosok bersih dosa kita. Hati nurani kita. Jadi orang yang tidak pernah baca Alkitab, orang yang tidak pernah mempelajari Alkitab sungguh-sungguh, bagaimana hati yang mau dibersihkan? Karena semakin kita mempelajari Alkitab, semakin hukum-hukum Tuhan itu ditambahkan ke dalam diri kita, sehingga kita jadi tahu dosa ini, oh itu dosa juga, itu dosa juga. Akhirnya kita jadi tahu banyak sekali dosa saya. Dan akhirnya kita jadi sadar, aduh, dosa saya banyak nih. Saya butuh namanya kasih karunia. Sesuai dengan Roma 5:20 dikatakan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi apa? Semakin sedikit semakin banyak. Semakin banyak. Jadi orang yang banyak belajar kitab sebenarnya jadi tahu dosa makin banyak sebenarnya. Dan di mana dosa bertambah banyak apa? Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi orang yang gak pernah belajar kitab, mana ada hukum di dalam dirinya. Maka meski dia buat dosa ini dan itu, dia akan gak berasa. Dia akan berasa diri yang bagus-bagus aja. Dia akan lihat dirinya bagus terus. Dan apakah orang yang lihat dirinya bagus terus, dia masih butuh yang namanya kasih karunia berlimpah-limpah? Hanya orang yang sadar dirinya banyak dosa. Dan itu hanya lewat belajar Alkitab. Sehingga baru mau cari pertolongan buat kasih karunia. Jadi yang ketiga, untuk punya hati nurani murni, poin C kecil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bercermin pada firman Tuhan setiap hari. Yakobus 1 ayat 22-25 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah cermin. Katakan firman Tuhan adalah cermin. Ayatnya saudara bisa baca sendiri di depan. Coba kita lihat ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara pernah pikirkan ini enggak? Bahwa sebenarnya kita tidak terlalu ingat muka kita. Detail maksud saya. Coba saya pikirin dulu, saudara udah terlalu rumit kayaknya otaknya, nggak bisa jawab saya. Benar nggak sih? Saudara bisa ingat muka saudara sangat detail? Hah? Bisa ingat? Detail loh, detail ya? Bisa. Kapan saudara bisa ingat muka saudara detail? Waktu ngaca. Tapi habis ngaca pergi ingat lagi detail? Enggak. Aneh ya? Jadi kalau dari ngacai kita nggak tahu diri kita, gimana sampai kalau kita nggak belajar Alkitab, kita kan jadi orang benar-benar nggak tahu diri sih. Lihat muka sendiri aja nggak inget, lihat diri sendiri nggak bisa hafal. Actually kita nggak pernah inget loh. Samar-samar iya, kurang lebih iya, tapi detail enggak.
Orang yang ngobrol sama kita bisa lihat mukanya, misalnya Pak Dwi dengan jelas. Saya bisa lihat sekarang detail. Pak Dwi mah hanya ingatnya sama-samar. Jadi saudara, seperti itu orang yang dikatakan gak punya cermin. Tetapi orang yang punya cermin firman dalam hidup dia, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi pertama mereka adalah orang yang harus meneliti hukum. Ya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun. Yang kedua, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jelas sekali Alkitab katakan kan. Tetapi sungguh-sungguh apa? Melakukannya. Ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ciri orang punya cermin, mereka bukan sekedar baca Alkitab sambil lalu, baca Alkitab kalau sempat. Tetapi yang pertama apa yang mereka lakukan, mereka meneliti. Artinya mereka memperhatikan dengan teliti, melihat dengan sangat dekat sekali. Lihat dengan sangat seksama. Dan kemudian mereka bertekun. Artinya mereka terus-menerus meneliti, memikirkan firman Tuhan. Bagaimana supaya bisa kenal firman ini dengan baik. Dan setelah itu mereka akan melakukannya. Itu ciri orang punya cermin. Dan kata meneliti di sini dalam bahasa Yunani adalah parakupto. Itu artinya apa? Melihat dengan sesama, perhatikan. Membungkuk dan melihat ke bawah. Saya peragain. Parakupto itu seperti ini. Ya, kalau melihat, saya bisa melihat gini. Kita melihat juga, sama-sama melihat. Ya, ini kan sama-sama melihat, saya juga melihat. Tapi kalau parakupto, membungkuk dan melihat ke bawah itu seperti ini. Dan kalau ini Alkitab, berarti dia gitu. Jadi saudara, ini seperti ilmuwan yang sedang meneliti sesuatu. Seperti seorang peneliti yang memakai mikroskop meneliti objek dari sangat dekat sekali. Dan dalam hal ini Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya mau tanya, apakah kita selama ini belajar Alkitab, mempelajari Alkitab sampai seperti itu niatnya? Ada? Memberikan minat yang sangat tinggi, memberikan rasa ingin tahu yang sangat besar kepada Alkitab, yaitu pribadi Allah sendiri. Karena firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Jadi banyak orang yang bilang cinta Tuhan, sebenarnya perlu diragukan kata cinta Tuhannya. Karena orang bilang cinta Tuhan, itu pasti diukur dengan cinta Alkitab. Kalau orang gak suka dengar Alkitab, gak suka dengar firman, itu cuma bullshit. PHP doang, gombal. Orang bilang dia cinta Tuhan, dia pasti pengen tahu banyak tentang Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya orang yang malas baca Alkitab, malas belajar Alkitab, maunya hanya dengar khotbah yang ringan-ringan, yang praktis-praktis, yang lucu-lucu. Maunya firman yang berkat-berkat dan mujizat-mujizat. Saya bisa katakan bahwa firman di dalam diri mereka tidak sempurna. Atau jangan-jangan mereka tidak punya firman. Makanya ketika mereka melanggar firman, buat dosa, mereka bisa lihat dirinya tetap bagus. Dan orang-orang seperti ini Alkitab sebut mereka pelanggar hukum. Dan mereka adalah orang-orang yang Yesus tolak untuk masuk ke surga. Ya Pak ya? Sesuai dengan Matius 7, 22, 23 dikatakan, pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Memang ini siapa? Ini adalah orang biasa. Ini pendeta-pendeta, pastor-pastor, pelayan gereja, pendoa, aktivis gereja. Yang bisa bikin mujizat, bernubuat. Bukan orang biasa. Dan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enjauhlah daripadaku, kamu sekalian siapa? Pembuat kejahatan.
Pembuat kejahatan dan terjemahan NASB adalah practice lawlessness, yang artinya pelanggar hukum. Pelanggar hukum ini artinya apa? Meski melanggar firman Tuhan, tetap bisa lihat diri bagus. Merasa diri rohani dan tidak ada dosa. Serem gak? Banyak gak yang kayak gini? Banyak gak yang ke sorga jadinya? Hah? Ini ayat orang bilang, kita udah gak usah belajar Alkitab perjanjian lama, udah basi. Kita belajar Alkitab perjanjian baru. Nah ini Alkitabnya di Alkitab perjanjian baru. Gimana dong? Ini perjanjian baru loh. Bukan perjanjian lama loh. Yesus sendiri yang ngomong loh. Jadi kesimpulan. Melihat fakta dari ayat yang di atas, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa ucapan bahagia yang ke-6, mereka yang suci hati yang bisa lihat Tuhan, maka ada 3 jenis cermin untuk kita bisa melihat Tuhan. 3 cermin ini menentukan kita akan jadi orang yang hatinya bisa bersih atau tidak. 3 cermin ini menentukan apakah kita akan jadi orang yang bisa lihat Tuhan atau tidak bisa lihat Tuhan. Oke? Saya siap, mau dengar? Yang pertama, cermin yang pertama adalah orang yang tidak punya cermin firman. Ini adalah orang yang gak pernah baca Alkitab. Gak pernah merenungkan Alkitab, gak pernah mikirin Alkitab. Kalau baca Alkitab hanya pada saat perjamuan kudus. Bingung ya? Itu, bacanya di roti perjamuan yang isinya pendek banget. Dan biasanya sih kata-kata yang bagus-bagus. Engkau akan diberkati. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Nggak ada kata-kata engkau ular beludak, nggak ada, nggak laku. Roti nggak laku. Atau terkutuklah engkau, nggak ada kan? Padahal ada nggak ayat itu? Ada loh. Emang saudara rohani akan bagus terus? Pantas untuk dapat kata-kata yang bagus terus memang? Dan orang seperti ini, yang nggak pernah mikirin Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, boleh disamakan orang yang nggak punya cermin firman. Orang seperti ini seperti orang yang keluar rumah belum bercermin, bangun tidur, lompat dari ranjang, rambut masih acak-acakan, iler masih di mana-mana, belek di mana-mana, ya kan? Rambut masih di roll, sampai kantor pakai daster sama baju tidur, langsung pergi ke kantor. Itu tidak bercermin, tidak memeriksa diri dulu. Amsal 5, 22, 23 katakan, kesalahan-kesalahan orang fasik akan menjerat mereka. Dan mereka akan tertangkap oleh dosanya sendiri. Banyak orang yang akan hancur hidupnya karena kesalahannya sendiri, kebodohannya sendiri. Ayat 23, ia mati karena kekurangan apa? Didikan. Dan oleh karena apa? Kebodohannya yang besar, mereka tersesat. Kita sebut mereka sebagai orang-orang yang tidak bercermin ini, orang yang tidak punya cermin, tidak punya firman. Alkitab sebut mereka adalah orang yang sangat bodoh. Mereka tidak terdidik dengan baik oleh firman. Itu sebabnya NCM. Kalau orang gak mau belajar Alkitab, udahlah. Gak usah debat-debat sama mereka. Udah tinggalin aja. Ngapain ngomong sama orang bodoh? Nanti saudara yang dianggapnya bodoh. Jadi gini, ada orang-orang yang akhirnya mereka mengukur dirinya karena mereka tidak terdidik. Mereka buta firman, buta isi Alkitab. Jadi kekristenan mereka pakai naluri atau insting mereka sendiri, pakai perasaan sendiri. Jadi perasaan sendiri, berasa anak Allah, berasa ciptaan baru berasa. Tapi nggak ngerti artinya bagaimana jadi ciptaan baru, langkah-langkahnya apa. Tidak ngerti yang namanya standar anak Allah itu harus kayak apa, nggak ngerti. Jadi orang-orang yang pakai rasa-rasa sendiri, mengukur dirinya punya keadaan hati, kita bisa sebut mereka adalah Kristen apa? Halu-halu sendiri, berasa bagus sendiri. Pada waktu Tuhan lihat dia, mau muntah rasanya. Kayak tadi, makanan busuk tadi. Paulus panggil mereka adalah manusia yang tidak rohani. 1 Korintus 2:14. Namun manusia yang tidak rohani tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Karena hal-hal itu merupakan apa? Kebodohan baginya. Ia tidak dapat memahaminya karena hal-hal itu hanya dapat dinilai secara apa? Rohani.
Jadi Paulus katakan mereka tidak akan bisa mengerti hal rohani. Baca Alkitab males, dengar khotbah yang terlalu dalam bahasa Alkitab ngantuk. Tidak bisa mengerti hal rohani, tidak bisa mengerti Alkitab dengan baik. Mereka disebut orang-orang Kristen yang pikirannya duniawi, ke bawah. Kalau bicara soal bagaimana kaya, firman bicara soal sukses, firman bagaimana eksis, bagian firman membuat kita bisa dihormati orang, supaya terkenal, mereka sangat paham sekali. Sebaliknya, untuk bisa menghargai dan mencintai Alkitab yang murni, untuk bisa melihat kedalaman dan keindahan Alkitab, bodohnya minta ampun. Kayak orang IQ-nya jongkok, nggak bisa ngerti-ngerti, nggak bisa lihat-lihat. Maka saudara, mereka karena nggak bisa lihat keindahan Alkitab, berharganya Alkitab, mereka nggak bisa menghargai. Disuruh baca Alkitab ogah-ogahan, males banget untuk mau belajar Alkitab. Tapi giliran gimana cara sukses kaya, matanya langsung weng. Jadi orang seperti ini ada orang yang tidak punya cermin, tidak bisa lihat dosa sendiri, karena tidak punya cermin, tidak bisa lihat dosa sendiri, dan juga pasti tidak bisa lihat Tuhan. Referensi lain di Amsal 1 ayat 7, Mazmur 10 ayat 4, Mazmur 119 ayat 53 dan 155. Yang kedua, orang yang cerminnya buram. Dia sudah punya cermin. Tapi sayangnya cerminnya masih apa? Buram. Sama samar. Jadi sebelum keluar rumah, dia sudah ngaca. Tapi sayangnya cermin di rumah dia tuh buram. Jadi waktu dia sampai di kantor, karena dia habis sarapan, masih ada selai kacang, selai coklat di sini, dia nggak bisa lihat. Karena cerminnya buram. Dia pikir dia udah bagus, udah bersih. Tapi karena buram kan nggak bisa lihat jelas diri sendiri. Jadi ya gitu. Jadi kalau cerminnya kita pakai buram, meskipun kita sudah bercermin, karena kurang jelas lihat diri sendiri, kita nggak bisa sadar ada dosa ini dan itu. Dan sebagai hasilnya, karena cerminnya buram, lihat Tuhannya juga buram-buram namanya. Katakan lihat Tuhan buram-buram. Tanya sama sebelahnya, cermin kamu bersih atau buram? Jadi hasilnya dia lihat Tuhan sama-samar. Karena firmannya buram-buram, akhirnya berasa sendiri, berasa sudah bagus, berasa sudah ciptaan baru, padahal baru halu. Pertanyaan, kenapa cerminnya bisa buram? Karena waktu baca Alkitab, tidak pernah menyelidiki secara luar dalam isi Alkitab. Bacanya dicomot-comot ayat yang bagus-bagus aja, yang menghibur-menghibur. Dan hanya mau firman yang mujizat dan berkat. Itu makanya cerminnya buram. Saudara boleh cari dokter, ada dua. Dokter yang saudara kena kanker, dia bilang, gak apa-apa, ini bisa kamu gak akan mati. Beres, gak apa-apa. Pup, saudara kankernya makin parah. Atau saya cari dokternya, kalau kamu gak cepat beres ini nih, kamu bisa mati loh. Oh, saya tuh takut, akhirnya saya beresin tapi gak jadi mati. Jadi saya mau cari dokter yang mana? Dokter yang gede-gedein hati saudara, pendeta yang pok-pokin hati saudara, angkat-angkat hati saudara, akhirnya saudara masuk neraka. Atau pendeta yang macam gini nakut-nakutin saudara, akhirnya saudara gak ke neraka. Tinggal pilih aja. Dokter ada dua, dokter spesialis. Yang nakut-nakutin saudara supaya saudara jangan mati, atau gede-gedein hati saudara tapi saudara akhirnya mati. Pilih aja. Saudara tahu gak zaman dulu cermin itu dibuat dari perunggu yang dipoles. Seperti ini wujudnya. Karena dari perunggu yang dipoles, lihat dirinya tuh buram-buram. Jadi gak bisa lihat jelas kotoran yang nempel di muka kita. Ini namanya cermin purbakala. Jadi akhirnya lihat diri sendiri sama-samar, gak jelas. Tetapi akhirnya saudara, ditemukan sebuah cermin yang sangat bersih, sangat terang, jelas bisa lihat diri sendiri. Itu cermin itu ditemukan oleh namanya orang ini, Justus
Justus von Liebig tahun 1835. Dia adalah orang Jerman kelahiran Darmstadt. Ia menemukan cermin dari perak nitrat dan air raksa sehingga berbahan dasar kaca. Saya bisa lihat ini cermin yang bersih. Jadi kalau di depan saudara ada dua cermin sekarang. Cermin purbakala yang buram-buram dan cermin yang terang jelas seperti ini dari kaca. Menurut saudara mana yang bisa lihat diri saudara lebih bersih? Jadi cermin purbakala ini bisa sih memang buat lihat diri kita sendiri, tapi sama-samar. Lihat Tuhan sama-samar. Lihat diri sama-samar, lihat Tuhan juga sama-samar. Orang Kristen saudara, saya sangat prihatin. Kalau ikut tren dunia, sangat up to date. Sangat kekinian. Model baju yang terkini. Rambut yang terkini. Handphone yang terbaru, yang terkini. Ya kan? Mobil yang terbaru. Teknologi yang paling in. Tetapi yang saya bingung, sungguh bingung. Sungguh sahabat bingung. Kenapa ada orang Kristen yang puas dengar khotbah yang 30-50 tahun, diulang-ulang lagi yang sama, isinya sama, kemasannya doang yang dibikin rada beda dikit, dengan pakai gaya-gayaan di mimbar ilustrasi yang macam-macam supaya lebih seru. Pada ujungnya ngomongnya sama, 30 tahun, 50 tahun ngomongnya sama, yang bahkan saking udah samanya, pendeta baru setengah khotbah, saudara bisa selesain. Saking sering dengar hal yang sama. Dan itu orang Kristen yang kekinian katanya, rela dengerin begituan. Itu pintar atau kelab bodoh ya? Menurut kata saya pikir. Kok bisa ya? Dan itu adalah cermin yang buram. Buram banget. Jadi buat hal dunia mereka tidak pernah mau ketinggalan. Selalu mau yang terbaru. Tetapi buat firman mereka rela makan itu firman yang basi 50 tahun. Yang sama diulang-ulang. Yesus mati di kayu salib. Bayar dosa. Tebus dosa. Kamu berharga. Kamu ciptaan baru. Terus khotbah Yesus kedatangan pertama yang mati di kayu salib. Yesusnya udah mau datang kedua kali. Bukan bayar dosa. Menghakimi dunia. Dia udah mau jatuhin hukuman. Tapi itu masih nyanyi. Darah Yesus. Tebus dosa. Padahal Yesus udah mau datang kedua kali. Jadi firman hanya mengkhotbahkan tentang Yesus kedatangan pertama. Itu firman yang buram. Nggak lengkap. Firman yang terang adalah mengkhotbahkan Yesus kedatangan pertama dan kedatangan Yesus kedua. Jadi saudara, cermin yang terang, kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan tidak suka. Tapi kalau cermin kita buram, kita pikir ini Tuhan suka, padahal Tuhan tidak suka. Tuhan suka saudara melayani dia, suka. Tetapi Tuhan tidak suka kalau saya melayani dia karena uang, karena pengakuan, karena penghormatan manusia. Tuhan suka saudara membawa jiwa kepada Tuhan, suka. Tetapi Tuhan tidak suka kalau saudara menarik orang jadi pengikut saudara melebihi menjadi pengikut firman. Jadi saudara, betapa mengerikan hal-hal yang kelihatan rohani ini ternyata di dalamnya tercemar, terkontaminasi oleh dosa yang Tuhan benci. Dan itu karena gara-gara cerminnya buram. Jadi mereka yang cerminnya buram, mereka pasti tidak bisa lihat dosa sendiri. Maka mereka lihat Tuhan itu juga sama-sama buram. Jadi saudara, seperti ini keadaan mereka yang cerminnya buram saudara. Mereka hanya mau tahu Tuhan baik, Tuhan kasih. Benar gak itu? Separuh benar. Separuh benar. Karena Tuhan selain baik, selain kasih, dia juga Tuhan yang bisa membalas kejahatan. Dia Tuhan yang bisa menghakimi dosa. Jadi orang Kristen yang cerminnya buram, mereka hanya mau belajar Tuhan yang enak-enak aja. Yang ketiga saudara,
Orang yang cermin firman-Nya terang dan jelas. Paulus katakan di 1 Korintus 13:12. Nanti ada cermin yang benar-benar terang dan jelas. Untuk kita bisa lihat Tuhan gak samar-samar lagi. Tapi kita lihat Tuhan itu terang dan jelas sekali. Sesuai dengan 1 Korintus 13:12 kita baca. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Waktu kita baca ayat ini kita pikir seperti apa dulu? Waktu kita baca ayat ini kita pikir pasti nanti kita akan lihat Tuhan itu jelas pas kapan? Pas Yesus kedatangan kedua. Betul? Kita lihat muka dengan muka jelas. Akan tetapi saudara, kenyataannya jika saudara benar-benar hatinya murni, hatinya bersih, saudara benar-benar rindu kenal Tuhan, saudara menjalani hidup yang berkenan pada Tuhan. Yang Paulus mau katakan bahwa kamu bisa punya cermin itu sekarang. Cermin yang jelas, yang terang benderang lihat Tuhan. Sekarang kau bisa punya cermin itu. Sehingga kamu bisa lihat Tuhan itu sangat jelas. Dulu iya kita lihat Tuhan sama-samar. Burem-burem. Karena kita punya firman yang jenisnya purbakala. Yang burem-burem. Tetapi sekarang kita di sini. Kita punya cermin yang semakin hari semakin terang lihat Tuhan. Karena cermin ini begitu terang, kita bisa terang sekali lihat Tuhan, jelas sekali. Kenapa kita sudah punya cermin ini? Karena sudah di akhir zaman. Tuhan sudah mau datang. Saudara punya cermin ini? Ada? Sudah punya? Jika cermin ini sangat terang, jelas, maka kita bisa lihat sangat jelas diri kita, dosa kita. Sehingga firman Tuhan ini akan menyucikan dosa kita. Dan itu seperti, firman itu seperti cahaya, begitu terang menerangi hati kita sehingga bisa menyelidiki semua yang terselubung. Dia seperti sinar X-ray yang bisa menembus hati kita, melihat kedalaman hati kita. Kalau begitu saudara, cermin apa yang terang dan jelas dan terang benderang ini? Itu adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru yang saling menjawab. Firman yang bukan tafsiran manusia. Bukan rasa-rasa pendeta, bukan pikirannya pendeta. Tapi Alkitab jawab Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru saling menjawab Alkitab Perjanjian Lama. Saling menjawab. Ini kita sebut sebagai firman yang murni. Kenapa dia murni? Karena dia hanya lihat yang di atas. Dia gak mau lihat lagi yang di bawah. Karena itu dia murni. Tidak tercampur sama yang di bawah. Kenapa dia murni? Karena bukan tafsiran manusia. Bukan kesaksian manusia. Tapi Alkitab jawab Alkitab. Dua mata uang. Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Saling terkait. Dan hanya mereka yang benar-benar cinta Alkitab, cinta firman ini, yang bisa melihat dan punya firman ini. Bukankah di gereja ini saudara sudah menerima banyak sekali penyingkapan Alkitab? Amin. Orang masih bayangin Taman Eden itu seperti cerita sekolah minggu. Tapi saudara ada lihat cerita tentang hari penciptaan, itu bicara nubuatan 6.000 tahun dari Adam sampai zaman kita. Bukankah saudara di sini disingkapkan, ada banyak simbol-simbol Alkitab yang sudah disingkapkan buat saudara. Sehingga saudara semakin lihat Alkitab semakin terang dan jelas. Sehingga Tuhannya juga akhirnya dilihat dengan terang dan jelas. Dan semua penyingkapan ini punya dasar Alkitab, bukan pakai rasa-rasa. Pikir-pikir sendiri. Itu sebabnya di gereja ini saudara dikasih lihat banyak referensi ayat Alkitab. Untuk membuktikan kesimpulannya. Bukan kurang kerjaan. Kenapa kita berani ngomong kayak gini? Itu karena dasarnya ini. Ayat ini. Dan kalau saudara jeli, saudara bisa lihat bahwa ayat ini sedang ngomongin ayat itu. Ayat ini lagi ngomongin ayat yang ini. Mereka kayak saut-sautan. Kayak sebuah nyanyian, saut menyaut.
Apakah sudah ada nyanyian itu di hati saudara? Yang disebut nyanyian baru di kitab Wahyu. Ayatnya ngomong, saling ngomong-ngomong. Itu Tuhan sendiri yang lagi ngomong, bukan pendeta. Tapi kalau nggak ngerti, di gereja ini saudara melakukan penelitian Alkitab yang secara terus-menerus. Saudara mempelajari pikiran Tuhan. Saudara meneliti keputusannya Tuhan. Saudara lihat cara kerjanya Tuhan. Sehingga Tuhannya semakin jelas, semakin terang benderang. Saudara jadi tahu kehendak Tuhan atas dunia ini. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan akhirnya Tuhan itu semakin jelas lewat penelitian Alkitab saudara. Tidak samar-samar lagi. Maka cermin yang terang dan jelas itu adalah apa? Itu adalah cermin yang bisa membuat kita melihat dosa kita sendiri dengan jelas. Sehingga dosa bisa segera dibuang, dibersihkan. Karena dosanya semakin banyak dibersihkan. Kita bisa melihat Tuhan dengan jelas dan terang benderang. Mereka yang cerminnya jelas, mereka bisa langsung lihat dosa, mereka bisa langsung bertobat. Cepat sadar sama dosa. Baru ngomong-ngomong bersaksi, kayak lagi nyombong. Itu artinya punya cermin loh. Tapi kalau nggak punya cermin, lagi bersaksi, nyombongin diri, sadar nggak sadar. Karena sadar dengan dosa dan cepat, bisa langsung hati dibersihkan. Dan karena hatinya bersih, Tuhan berkenan kasih lihat dirinya kepada kita. Kita bersyukur kita bisa menikmati berkat rohani di gereja ini. Berkat yang terakhir yang Tuhan sediakan bagi kita di akhir zaman. Yaitu firman yang murni ini. Air yang murni ini. Firman yang membuat kita bisa melihat Tuhan. Pakai Alkitab. Melihat Tuhan jadi jelas sekali. Terang benderang. Kiranya melalui firman yang murni ini. Hati nurani kita terus dibersihkan. Dan akhirnya kita dapat melihat Tuhan. Yesus kedatangan kedua. Dengan jelas dan terang benderang. Dan kita bisa menyambut dia kedatangan kedua. Amin. Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang berharga. Isi hatimu sendiri. Pikiranmu sendiri. Bukan pikiran manusia. Tapi ini adalah pikiranmu, hatimu, isi hatimu. Tolong kami supaya kami punya firman yang jelas dan terang benderang. Supaya kami bisa punya kemurnian hati yang bisa terus dibersihkan oleh firman-Mu. Tolong lewat firman Tuhan kami boleh terus disadarkan oleh kondisi mungkin kebusukan hati kami. Hal-hal yang tidak berkenan. Dan lewat firman kami belajar di tempat ini. Itu firman yang murni, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kiranya firman ini jadi punya kami. Kami terima firman ini. Sehingga kami boleh terus hari ini mengintrospeksi diri kami. Bahkan mencari, menemukan hal-hal yang mungkin luput dari pengamatan kami. Dan ternyata itu tidak berkenan di matamu. Dalam firman yang kami belajar, kami terus dibersihkan. Sehingga kami punya hati yang suci. Hati yang murni, hati yang bersih. Sehingga kami bisa melihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul buat hidup mereka. Tolong mereka supaya mereka boleh menjalani hidup yang hanya satu dengan firman. Satu dengan pikiran Allah. Supaya mereka tidak menjalani hidup yang mendua hati. Sehingga mereka boleh menerima jawaban doa. Dan tolong mereka supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang naik ke gunung kudus-Mu. Yang menjadi orang-orang yang tangannya bersih, hatinya bersih. Tidak ada dosa, sehingga doa mereka juga tidak terhalang. Hari yang kau berdoa buat seluruh pergumulan, masalah keluarga, sakit penyakit, studi. Bapa mari tolong jemaat-Mu. Nyatakan pribadi-Mu supaya lewat setiap apa yang Engkau kerjakan lewat hidup mereka. Kesembuhan, kemenangan, pemulihan. Ini membuat mereka boleh semakin percaya bahwa sungguh Allah itu hidup. Sungguh firman-Mu itu benar. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.